Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar Radio Muslim kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fadhlul Islam. Dan kita masuk pada ini bab tentang tahdhirul minal bid'ah. Peringatan dari bid'ah. Kita masuk pada perkataan Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha fa innal awwal lam yada' lil akhar maqalan fattaqullaha ya ma'syaral qura wa khudu tariqa man kana qablakum. Kata Hudzaifah, semua ibadah yang para sahabat Nabi tidak melakukannya, maka jangan kalian melakukan ibadah itu. Karena sungguh yang pertama tidak meninggalkan yang akhir. Fattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ma'syaral qura, segenap para penghafal Quran, para pembaca Quran, wa khudu tariqa man kana qablakum, dan ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Ini diantara wasiat atau diantara nasihat seorang sahabat, yaitu Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah adalah satu di antara sahabat Nabi yang dikenal dengan istilah sahibu sirri Rasulullah SAW, pemegang rahasia Rasulullah SAW. Di antaranya adalah tentang daftar orang munafik. Sehingga Umar pernah mendatangi Hudzaifah dan mengatakan, ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah SAW minal munafikin. Apakah pernah Nabi menyebutkan diriku termasuk deretan orang munafik? Sahabat Hudzaifah dikenal banyak memegang yaitu rahasia dan banyak tanya kepada Nabi tentang fitnah-fitnah. Sehingga banyak tahu tentang masalah ini urusan, ini fitnah, ini fitnah. Satu di antara yang diasihatkan oleh Hudzaifah adalah apa yang para sahabat Nabi, ibadah yang tidak para sahabat Nabi lakukan, jangan dilakukan. Karena sungguhnya para sahabat telah menyajikan ini agama ini secara keseluruhan. Keyakinan, amalan, ini ibadah. Terlebih kita dihadapkan dengan zaman innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Zaman yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan. Zaman yang penuh dengan berbagai macam penyelesaian dari siratal mustaqim, dari jalan yang hak. Maka sebagaimana wasiat Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mereka mendapatkan petunjuk Allah SWT. Sehingga beragama cukup dengan apa yang telah Nabi sampaikan, para sahabat praktekkan, dan mereka telah berada di puncak kesempurnaan dalam yaitu beragama. Bukan artinya tidak ada ijtihad, tetap ada ijtihad. Ruang ijtihad tetap ini ada, karena perkembangan zaman menuntut adanya jadi ijtihad, tapi pokok beragama adalah mengikuti Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Wasiat Hudzaifah ini agar kita betul-betul senantiasa komitmen dengan yaitu jalannya para sahabat dalam beragama. Karena setelah wafatnya para sahabat Nabi akan bermunculan berbagai macam ini cara-cara beragama, sehingga banyak orang mengatakan saya tarekatnya ini, saya tarekatnya ini, saya tarekatnya ini.
banyak tarekat yang mereka ikuti di kalangan kaum tarekat Sufiyah, khususnya di antaranya tarekat kita adalah tarekat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Tarekat kita kalau tarekat mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yakni jami'an. Maka sebagaimana wasiat Dhaifah, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin sallallahu fala ta'abbaduha. Semua ibadah yang para sahabat tidak melakukannya, maka jangan dilakukan. Di zaman kita banyak banget ini ibadah yang dibuat-buat, kreasi-kreasi dalam ibadah yang tidak dilakukan di zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Maka para ulama di antaranya ketika mengingkari sebagian amalan yang para ulama pandang bid'ah, maka dalilnya adalah dalil para sahabat Nabi. Seperti umpamanya ini peringatan Maulid Nabi. Maka sebagaimana Imam Ahmad pernah berdalil dengan para sahabat Nabi juga. Waktu itu fitnah khalqul Quran. Fitnah ini tersebarnya fitnah Quran itu makhluk. Penguasa sampai menangkap para ulama yang tidak berkeyakinan Quran makhluk. Termasuk di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Ditangkap, dipenjara, disiksa. Bukan hanya 1-2 bulan, tetapi sampai 3 generasi khalifah. Cukup lama. Dan Imam Ahmad bersabar sangat luar biasa. Lalu ketika ada kesempatan dialog antara Imam Ahmad dengan Ahmad bin Abi Duat, ulama Mu'tazilah, sang raja mempersilahkan terjadi dialog. Maka Imam Ahmad duluan yang mengajukan pertanyaan. Ya Ahmad bin Abi Duat, tentang Quran makhluk. Apakah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menyeru Quran itulah makhluk? Kata Ahmad bin Abi Duat, tidak. Ini ada kejujuran. Nabi tidak menyeru untuk berkeyakinan Quran makhluk. Tinggal pertanyaan yang kedua. Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka tahu nggak kalau Quran itu makhluk? Kalau jawabannya Nabi dan para sahabatnya itu dia tahu Quran makhluk dan mereka tidak menyeru kepada akidah Quran makhluk, maka kita lebih berhak untuk tidak menyeru. Kalau saya Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak tahu Quran makhluk, sedangkan Anda dan para kawan-kawan Anda tahu bahwa Quran makhluk, maka Luqa ibn Luqa, alangkah sangat dungunya bagaimana urusan agama Nabi dan para sahabat nggak tahu, sedangkan Anda dan kawan-kawan Anda ini tahu. Maka termasuk orang mereka mengklaim bahwa Maulid Nabi adalah tanda kecintaan kepada Nabi, sehingga orang tidak mengadakan Maulid Nabi dianggapnya mereka tidak mencintai Nabi. Maka perlu ditanyakan pada mereka pula, apakah Nabi dan para sahabatnya ini mereka menyeru dan melakukan peringatan Maulid? Ternyata nggak ada. Nabi nggak melakukan, para sahabat nggak melakukan. Pertanyaan tinggal yang kedua, apakah Nabi dan para sahabat mereka tahu bahwa peringatan Maulid itu adalah merupakan bagian ajaran agama? Kalau seandainya jawabannya tahu, padahal Nabi dan para sahabat nggak melakukannya, maka kita lebih berhak untuk tidak pula melakukannya. Kalau jawabannya Nabi dan para sahabat nggak tahu, sedangkan Anda dan kawan-kawan Anda tahu, maka sama Luqa ibn Luqa, alangkah sangat dungunya bagaimana Nabi dan para sahabat nggak tahu tentang masalah itu sebagai perkara agama, Anda dan kawan-kawan Anda tahu. Kalau seandainya Maulid Nabi itu ada sebuah amalan ibadah karena dasarnya kecintaan kepada Nabi,
sehingga orang tidak melakukannya dianggap tidak mencintai Nabi. Pertanyaannya adalah, Anda dan para sahabat Nabi, besar mana kecintaannya kepada Rasulullah SAW? Kalau tentu jawabannya adalah besar Nabi, besar para sahabat Nabi. Mereka orang paling mencintai Nabi, mereka paling membuktikan cintanya kepada Nabi, tapi mereka tidak melakukan maulid. Kalau jawabannya kalian, kecintaan kalian kepada Nabi lebih besar, ya tentu luka bila luka. Bagaimana Anda mengklaim lebih besar cintanya kepada Nabi dibandingkan para sahabat Nabi? Tidak ada yang lebih sempurna dalam beragama dibandingkan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ini jami'an. Kaum muslimin rahmati Allah Ta'ala, oleh karena itulah para salaf kita menegaskan seperti Ibnu Umar mamanya, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu sesat walaupun yaitu manusia memandangnya sebagai sebuah kebaikan. Sehingga petunjuk yang lurus adalah apa yang ada pada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Jangan terkecoh dengan banyaknya para pengikut, para pelaku. Karena banyaknya pengikut atau para pelaku tidak menjamin mereka di atas kebenaran. Mereka boleh jadi mereka justru akan menyesatkan kalian. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Barang seandainya engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah SWT. Hujjah adalah para sahabat Nabi. Dalil adalah di antaranya para sahabat Nabi. Yang memang Allah SWT telah menegaskan para sahabat Nabi, Muhajirin, Ansar, mereka adalah orang Allah ridhai. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang yang mereka pertama kali menerima dakwah Islam, Muhajirin, Ansar, lalu orang-orang yang mengikuti para sahabat Muhajirin dan Ansar. Mereka adalah orang yang Allah ridhai dan mereka ridha dengan Allah SWT. Sehingga kalau ingin menjadi generasi yang diridhai oleh Allah Ta'ala, harus menjadi pengikutnya para sahabat Nabi. Enggak bisa tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula bagaimana juga ini para sahabat yang lain juga bagaimana wasiatkan agar betul-betul kita senantiasa yaitu bersama dengan para sahabat Nabi. Jangan terkecoh dengan banyaknya para pelaku yakni bid'ah. Fainal awal lam yada lil akhar maqala. Di mana generasi awal tidak meninggalkan yaitu perkara agama ini bagi generasi yang akhir. Artinya agama semuanya telah diwujudkan oleh yakni para generasi yang awal. Sehingga hendaknya seorang mereka betul-betul mengikuti generasi awal para sahabat ini dalam mereka beragama. Tidak membuat kreasi sendiri dalam beragama yang para sahabat tidak mereka melakukannya. Lalu beliau berwasiat, fattaqullaha ya masyarul qura. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai para ini qura, penghafal Quran. Penghafal Quran hendaknya menjadi manusia yang terbaik dibandingkan dengan yang lainnya. Penghafal Quran hendaknya manusia yang paling utama dalam agama ini karena mereka adalah penghafal Quran. Sehingga ketika sahabat Hudzaifah mewasiatkan kepada para penghafal Quran agar mereka bertakwa kepada Allah SWT, karena mereka lah yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah, yang paling memahami Al-Quran. Seandainya para penghafal Quran mereka tidak bertakwa kepada Allah, maka selain mereka akan sangat lebih lagi kecil kemungkinan mereka bertakwa kepada Allah Ta'ala. Penghafal Quran, orang mereka tahu, orang mereka menghafalkan Quran. Mestinya orang yang pertama mereka menghidupkan Al-Quranul Karim. Sehingga dengan ketakwanya mereka akan menjadi Ahlul Quran yang sungguhnya. Yang kebanyakan
Apa yang diingatkan oleh para ulama ini tentang Ahlul Quran? Banyak orang yang mereka menjadi para penghafal Quran, tetapi mereka tidak mewujudkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Sehingga pernah ada orang mengungkapkan, inna ahadahum la yaqul qad qara'tul Qur'ana kullah fama asqata minhu harfan. Sesungguhnya di antara mereka ada mengatakan, aku telah baca Quran semuanya, enggak ada satu huruf pun yang jatuh, yang tertinggal. Wa qad wallahi asqatahu kullah. Sungguh demi Allah mereka telah menjatuhkan semua huruf Al-Quranul Karim. Ma taral Quran lahu min khuluqin wala amalin. Tidak terlihat sama sekali pada mereka akhlak Quran, amalan Quran yang ada pada mereka. Sehingga hakikat Al-Quran adalah orang mereka mengamalkan isi kandungan Quran. Maka orang yang mereka terkadang luar biasa hafalan Qurannya, tapi tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, sama dengan dia telah yaitu menggugurkan semua huruf Al-Quranul Karim. Maka para salaf kita pun mereka di antara mereka mengatakan, innama unzilal Quran liya'mala bih. Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Tetapi manusia menjadikan bacaan Quran sebagai amalan. Kata Fudail bin Iyad, bahwasanya Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Innama unzilal Quran liya'mala bih. Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Fattakhadhan nas qira'atahu amalan. Tapi manusia menjadikan bacaan Quran sebagai amalan. Artinya hanya berhenti pada membaca. Hanya berhenti pada yaitu mengucapkan huruf-hurufnya. Tetapi mereka tidak mengamalkan isi kandungannya. Padahal yang penting Al-Quran diturunkan untuk diamalkan. Sehingga ya dibaca, difahami, kemudian diamalkan. Itulah di antara tujuan Quran diturunkan Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan manusia mereka hanya yaitu membaca Al-Quran sudah mereka anggap sebagai amalan. Sehingga tidak lanjut kepada pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Maka Nabi kita teladan dalam masalah mengamalkan Quran. Sehingga dikatakan, kana khuluqul Quran. Nabi akhlaknya adalah Al-Quran. Akhlak Nabi adalah itu Al-Quran. Sehingga Nabi adalah orang yang memberikan teladan, contoh bagaimana yaitu mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Maka wasiat Udzaifah ini wasiat yang sangat indah. Ittaqullah ya ma'asyaral qura wa khudu tariqa man kana qablakum. Bertakwalah kalian wahai para pembaca Al-Quran, penghafal Quran, dan ambillah jalannya orang sebelum kalian, itu ikutilah jalannya orang sebelum kalian, ini jalannya para sahabat Nabi yang lurus, yang tidak bengkok, yang betul-betul terjaga di atas shiratal mustaqim. Sehingga beliau telah mewasiatkan kepada kita untuk betul-betul mengikuti jalannya para sahabat Nabi. Mereka lah orang-orang yang lurus dalam mengikuti ini jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lebih-lebih para qurra yang mereka para penghafal Al-Quran hendaknya menjadi pelopor-pelopor dalam mewujudkan ini isi kandungan Al-Quranul Karim. Kemudian dibawakan berikutnya riwayat berkaitan dengan sikap Ibnu Mas'ud terhadap ini bid'ah-bid'ah yang berkembang di tengah-tengah ini kehidupan manusia. Qala Ad-Darimi, berkata Ad-Darimi, akhbarana Al-Hakam Ibnu Mubarak, amba'ana Amru Ibnu Yahya, qala sami'tu abi yuhaddithu an abihi, qala kunna najlisu ala babi Abdillah bin Mas'ud qabla salatil ghada. Saya duduk
di pintunya Ibnu Mas'ud sebelum salat subuh. Fa idza kharaja masyaina ma'ahu ilal masjid. Kalau Ibnu Mas'ud sudah keluar, kami bersama-sama ini berjalan ke masjid. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari. Lalu tiba-tiba datanglah Abu Musa al-Asy'ari. Faqala, kata Abu Musa, akharaja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Apakah Ibnu Mas'ud, itu Abdullah Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman sudah keluar? Qulna, Allah belum. Fajalah sama ana hatta kharaja. Maka Abu Musa al-Asy'ari pun kemudian duduk bersama kami dan menunggu keluarnya Ibnu Mas'ud. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Ketika Ibnu Mas'ud sudah keluar, kami pun bersama-sama jalan ini ke masjid. Kami pun semuanya berdiri. Kemudian faqala lahu Abu Musa. Abu Musa mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, Ya Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran angkartuhu. Ya Abu Abdurrahman, aku barusan melihat di masjid perkara yang aku ingkari. Walam ara walhamdulillah illa khairan. Dan aku pandang alhamdulillah itulah kebaikan. Qala fama huwa, apa itu, kata Ibnu Mas'ud. Faqala in ista fasatarahu. Kalau kamu masih berkesempatan akan melihat yaitu fenomena itu. Qala ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yang tadiruna shalat. Kemudian aku lihat di masjid ada sebuah halaqah, ada suatu kaum yang membentuk halaqah yang mereka sambil menunggu salat, mereka berhalaqah, berkelompok-kelompok. Fi kulli halaqatin rajulun wa fi aidihim hasa. Di setiap kelompok ini ada pemimpin yang ada di tangannya itu kerikil-kerikil. Lalu pemimpin ini mengatakan kabbiru mi'atan fayukabbiruna mi'atan. Hallilu mi'atan fayuhalliluna mi'atan. Sabihu mi'atan fayusabbihuna mi'atan. Saya sang komandan ini mengabani, takbirlah kalian 100 kali, mereka pun takbir 100 kali. Tahlillah kalian 100 kali, mereka pun tahlil 100 kali. Tasbihlah kalian 100 kali, mereka pun tasbih 100 kali. Kata Ibnu Mas'ud, "Famada qulta lahum?" Apa yang kamu katakan kepada mereka? "Ma qultu lahum syai'an intidara ra'ika aw intidara amrik." Saya tidak mengatakan apa-apa ya Abu Abdurrahman, nunggu engkau, pendapat engkau, atau nunggu sikapmu bagaimana. Ini namanya adalah termasuk Abu Musa menghormati seniornya Ibnu Mas'ud. Ingin tahu bagaimana sikapnya senior. Bagaimana sikapnya orang yang alim daripada dia. Ini termasuk di antara bentuk adab. Kata Ibnu Mas'ud, afala amartahum ayya'uddu sayyi'atihim wa dhaminta lahum alla yadhi'a ibma min hasanatihim syai'. Kenapa engkau tidak perintahkan kepada mereka agar menghitung saja keburukan-keburukan mereka, kesalahan-kesalahan mereka, dan kamu jamin bahwa Allah tidak akan menyanyiakan kebaikan mereka. Summa madha wa madhaina ma'hu. Kemudian kami pun kemudian berpisah hatta ata halaqatan min tilkal hilaq fawaqafa alaihim. Kemudian Ibnu Mas'ud mendatangi halaqah tersebut dan kemudian mengatakan kepada di hadapan mereka mengatakan, "Ma hadzal ladzi arakum tasnaun?" Apa yang kalian lakukan ini? Qalu ya Abu Abdurrahman hasana uddu bi takbir wa tahlil wa tasbih. Ya Abu Abdurrahman, ini adalah kerikil yang kami gunakan untuk takbir, tahlil dan tasbih. Qala fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun alla yudhi'a min hasanatikum syai'un. Hitung saja kesalahan-kesalahan kalian, aku jamin kebaikan kalian tidak akan sia-sia sama sekali. Waihakum, ya umat Muhammadin ma'asra'a halakatkum. Aduhai umat Muhammad, alangkah cepatnya kalian itu sesat, kalian itu binasa. Haula sahabatu nabiyikum mutawafirun. Itu lo lihat, para sahabat Nabi mereka masih keliaran, masih banyak. Wadhi thiyabu lam tabla, bajunya belum hancur. Wa aniyatu lam tuksar, gelas-gelasnya belum pecah. Waladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku di tangan Allah, innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad. Apakah kalian merasa di atas sebuah agama yang lebih lurus dibandingkan dengan agama Muhammad SAW? Aw mubtatihu babi dhalalah, atau kalian ingin menjadi pembuka pintu fitnah, pintu kesesatan?
Qalu, mereka mengatakan, wallahi ya Abu Abdurrahman, demi Allah wahai Abu Abdurrahman, ma aradna illal khaira. Kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Qala wa kamil muridin lil khair lam yusibah, kata Abu Abdurrahman ini Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan berapa banyak orang yang mereka menghendaki kebaikan dan mereka tidak mendapatkan kebaikan. Inna Rasulullah sallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarqiyahum. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami bahwa akan ada satu kaum yang mereka itu membaca Al-Quran tapi tidak melewati tulang tenggorokannya. Waimullah ma'adri la'alla aktharahum minkum. Dan demi Allah, aku nggak tahu, boleh jadi kebanyakan mereka adalah kalian. Thumma tawalla anhum. Kemudian Ibnu Mas'ud meninggalkan mereka. Faqala Amru Ibnu Salimah. Dan berkata Amr bin Salimah, ra'ayna amata ulaikal hilaq yuta'inuna yauman nahrawan ma'al khawarij. Orang-orang mereka dialog itulah yang kebanyakan mereka mencela kami di perang Nahrawan atau di peristiwa orang Khawarij. Ini adalah di antara wasiat yang disampaikan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana ketika beliau mengingkari atau mendapatkan halaqah bid'ah, halaqah yang mereka mengajarkan perkara yang baru, berkumpul dengan kerikil lalu memberikan aba-aba, takbir, tahlil, tasbih. Ini perkara baru yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW, para sahabat tidak melakukannya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan pada mereka, dan ilah pelaku bid'ah, la'allakum ala milatin ahda an milati Muhammad. Boleh jadi Anda merasa lebih baik di atas agama Muhammad. Sehingga orang yang melakukan bid'ah itu, di antara perasaan yang muncul tentu apa yang mereka lakukan lebih baik dibandingkan dengan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada perasaan seperti itu, maka ini jelas kesesatan yang sangat nyata. Bagaimana mereka memandang dirinya lebih baik daripada amal Nabi? Atau yang kedua, ingin menjadi pembuka pintu fitnah, pintu kesesatan, sehingga yaitu manusia sesat melalui dia. Kalau ini yang mereka lakukan, maka mereka akan menggendong semua dosa kesesatannya orang-orang berikutnya. Maka sungguh ini semuanya keburukan. Dan ternyata kebanyakan mereka masuk golongan orang-orang ini Khawarij. Bid'ah akan menyeret kepada kesesatan yang terus-terusnya. Oleh karena itulah ini wasiat seorang sahabat Nabi agar kita betul-betul menyingkiri, meninggalkan berbagai macam bid'ah dan majelis-majelis bid'ah dan betul-betul memelihara sunnah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai kita kemudian keseret dalam arus bid'ah, kemudian tenggelam dalam ini kesesatan yang lebih jauh lagi. Ini dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada masa yang akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.